Ya, terima kasih Bu Nurwit dan Bu Maskanah Ilham yang sudah masuk dalam Zoom ini, juga sambil menunggu teman yang lain. Kita segera mulai saja karena eh, nanti terlalu lama ya. Kita juga menghargai yang gabungnya awal. Suara saya terdengar jelas, J. Mungkin bisa dijempol reaksinya. Ya, jadi saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam MGMP Ekonomi Kabupaten Demak. Jadi ini adalah tugas saya yang terkait dengan diseminasi mengenai produk media literasi keuangan atau finansial yang saya harus kerjakan untuk pemenuhan tugas dari BTPN dan Rumah Belajar. Nah, tugasnya sudah saya buat, ini nanti saya share. Sekarang saya mohon izin share screen ya. Ya, ya, sudah terlihat ya. Ya, baik. Jadi ini adalah sebuah kerjasama antara Bank BTPN dengan Rumah Guru Belajar yang memberi edukasi kepada para guru. Ya, kalau untuk guru ekonomi pasti akan sangat tepat dan sangat sesuai dengan apa yang kita bisa ajarkan kepada siswa kita ataupun kepada guru lain. Nah, media edukasinya berupa poster yang saya buat dengan PowerPoint juga Canva untuk pemenuhan tugas dari program Guru Kreatif Cerdas Finansial. Nah, ini adalah profil saya. Saya Diah Arumsasi, mengajar ekonomi di SMA Negeri 2 Ranggen, Kabupaten Demak. Selain itu, saya adalah pengajar praktek angkatan 10 Kabupaten Demak dan narasumber di beberapa event yang ada. Nah, kemudian saya juga sedang mengikuti program Guru Kreatif Cerdas Finansial 2024 dan bersyukur saya sudah sampai di tahapan yang ketiga. Nah, apakah program Guru Kreatif Cerdas Finansial itu? Hal ini adalah merupakan program atau peningkatan keterampilan guru dalam pembuatan media ajar inovatif yang terintegrasi merupakan kolaborasi dari Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar. Jadi, tujuannya termasuk untuk membuat berbagai purwarupa media ajar mengenai literasi keuangan. Kemudian, dari program ini tujuannya adalah meningkatkan kemampuan rekan guru dalam pembuatan media edukasi dan literasi finansial, terlebih juga berbagi ilmu dan pemahaman terkait literasi finansial kepada guru lain. Maka berbagi di MGMP Ekonomi adalah sebuah wadah yang tepat. Kemudian, tujuan dari implementasi berbagi media, edukasi, literasi finansial ini adalah memberikan serta mengukur dampak implementasi yang ada. Dalam hal ini yang saya buat adalah poster dan PPT, maka harapannya dengan media yang saya buat tersebut tersampaikan pesan-pesan penting mengenai literasi finansial. Ya. Nah, berikut ini adalah PPT dan poster media edukasi literasi finansial yang saya buat. Jadi ini ribbon dari saya terkait dengan literasi keuangan. Apa saja konten di dalamnya? Ya, kita akan melihat dulu. Jadi, ketika kita bicara mengenai literasi keuangan, itu terhubung dengan yang namanya jasa perbankan, persiapan hari tua, dan tips keuangan praktis. Ketika kita bicara tentang literasi keuangan, itu hal yang sangat luas. Maka di media edukasi literasi saya hanya mengambil satu poin saja, khususnya bagaimana mempersiapkan hari tua. Apalagi ini kita sebagai seorang guru.
Kenapa? Atau latar belakang saya mengangkat topik ini karena hari tua merupakan hal yang sangat penting. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita bisa menjalani masa pensiun dengan nyaman dan sejahtera. Maka caranya adalah dengan memanfaatkan berbagai produk dan layanan perbankan dengan bijaksana. Jadi kita semua guru yang ada di sini pasti nanti suatu saat kita ini muda tapi akan pensiun. Nah, ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Saya merasa terstimulus ketika mengambil topik ini ketika saya mendengar dari BTPN mengenai persiapan hari tua itu sendiri. Yang berikutnya, jasa perbankan yang bisa kita gunakan atau manfaatkan ketika menyongsong hari tua bisa berupa tabungan, investasi, dan asuransi. Mungkin bagi sebagian kita tidak asing dan mungkin sudah melakukan. Tetapi kita akan refresh kembali hal-hal yang terkait dengan produk ini. Yang pertama, produk tabungan. Jadi dalam produk tabungan ini sebenarnya ada tiga hal. Ada reguler, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari dan dana darurat. Kemudian tabungan berjangka, atau kita kenal dengan deposito, tujuannya adalah untuk menghasilkan bunga yang lebih tinggi. Nah, ini ada teman saya yang sudah eh, melakukan. Jadi harapannya adalah nanti ketika pensiun akan hidup dari deposito ini. Lalu ada tabungan emas yang tujuannya melindungi uang dan inflasi karena kita tahu harga emas itu selalu naik, ya kan? Kita melihat 1 gram saja sudah berapa rupiah. Jadi ini termasuk cocok dalam berinvestasi untuk hari tua kita. Lalu, produk investasinya apa saja? Ada yang jangka pendek dengan tingkat bunga yang rendah, lalu reksadana, ya. Kalau yang jangka pendek tadi dinamakan deposito, kemudian ada investasi yang ada di dalam reksadana, kemudian menggunakan saham, ya. Saham berarti di sini nanti ada pasar sahamnya juga, termasuk obligasi. Mungkin yang paling familiar dengan kita sebagai guru deposito ya. Deposito meminimalkan risiko dibanding kalau kita mungkin bermain saham atau yang lainnya. Tapi tidak ada salahnya suatu saat kita akan pelajari. Lalu yang berikutnya, produk yang penting untuk kita sebagai guru, apalagi untuk mempersiapkan hari tua kita adalah asuransi. Asuransi jiwa, kesehatan, dan pensiun. Kalau jiwa dan kesehatan sudah kita kenal mungkin ya, dan kita sebagai pegawai ada dalam satu lembaga yang namanya BPJS. Dan saya rasa ini cukup menolong kita ketika kita mengalami sakit ya. Saya pun mengalami sakit dan saya banyak manfaat dari apa yang sudah merupakan klaim dari asuransi tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita pertimbangkan lagi adalah mengenai asuransi pensiun. Jadi menyediakan penghasilan pada masa pensiun. Beberapa sudah kita kenal dengan DPLK. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya tips keuangan praktis. Jadi hanya ini saja yang akan saya kemukakan. Jadi memang saya tidak mengambil banyak waktu karena tidak mau mengganggu juga aktivitas yang ada. Nah, untuk poin terakhir mengenai tips keuangan praktis di hari tua adalah mulai menabung sedini mungkin. Kalau bisa nominalnya juga lebih banyak. Walaupun untuk masa-masa sekarang menabung itu sesuatu yang cukup berat dengan inflasi yang ada dan dengan daya beli yang ada pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan tujuan keuangan atau finansial. Apakah membeli rumah, kemudian biaya pendidikan untuk diri kita sendiri, upgrade, ya, misalkan sekolah lagi, ataupun biaya untuk anak dan menabung untuk persiapan pensiun. Semua memiliki skala prioritas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang kemudian yang bisa kita lakukan adalah membuat anggaran untuk melihat pemasukannya dari mana dan pengeluaran kita apa saja. Walaupun mungkin pengeluaran kita itu
sungguh-sungguh teramat banyak. Ya, mungkin dengan membuat anggaran kita bisa menghemat di beberapa bagian yang memang tidak perlu kita keluarkan uangnya. Ya. Berikutnya yang keempat adalah mengurangi utang. Karena utang dapat menghambat kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Walaupun ya utang itu sebuah kondisi yang terpaksa untuk kita karena pemenuhan kebutuhan ataupun mungkin pendidikan ataupun hal yang memang tidak bisa kita duga. Tapi dari sini kita berusaha untuk mengendalikan utang. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah kita menginvestasikan uang supaya lebih menguntungkan. Ya, mungkin dengan membeli aset seperti rumah, kemudian dibuat kos-kosan atau membuat apotik atau hal yang lainnya, membuka warung dan seterusnya, itu adalah bagian dari cara untuk mengelola keuangan dan menginvestasikan. Dan yang terakhir untuk yang keenam, tips praktisnya melindungi aset kita dari risiko kerugian dengan asuransi. Jangan lupa tetap bijak untuk memilih asuransi. Terima kasih. Ini adalah hal yang terkait dengan materi yang ada. Maka ketika saya tampilkan dalam sebuah poster, akan nampak dalam poster yang ada dan nanti akan bisa saya kirimkan di grup MGMP Kabupaten Demak dengan judul Materi Literasi Keuangan, Jasa Perbankan, Persiapan Hari Tua, dan Tips Keuangan Praktis. Di sini merupakan sebuah resum atau ringkasan dari hal yang sudah saya paparkan dari PowerPoint yang tadi sudah selesai. Dan hal ini saya harapkan mampu merupakan implementasi dalam mengatasi masalah-masalah yang kemungkinan timbul ketika kita sudah tua terhadap pengelolaan keuangan kita. PPT ataupun PowerPoint tadi serta infografis Canva yang merupakan poster, harapan saya bisa menolong kita untuk mengingat kembali bagaimana kita menyajikan informasi keuangan dengan tepat menjelang hari tua. Dan dampak pengukuran mengenai Google Form saya bagikan untuk melihat atau merefleksikan terhadap materi yang sudah saya diseminasikan hari ini dalam Forum MGMP Ekonomi Kabupaten Demak. Kemudian ini adalah nanti barcode-nya yang akan saya berikan supaya lebih tenang dalam membuat umpan balik. Dan yang berikutnya, untuk penutup, saya akan membacakan sebuah quote bahwa ketika saya muda, saya merasa uang itu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Sekarang saya sudah tua, saya tahu hal itu. Oscar Wilde. Jika saya diizinkan untuk mempersepsi quote ini, saya mengartikan bahwa ketika kita masih muda, uang itu hal yang penting buat kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan hanya kita, tapi mungkin keluarga kita, anak kita, menyekolahkan anak, dan seterusnya. Tetapi ketika kita muda, kita menyadari bahwa kita masih kuat untuk mencari uang, menambah penghasilan, bekerja luar biasa effortnya. Tetapi apakah itu akan terus abadi karena kita akan menjadi tua. Dan ketika kita menjadi tua, kekuatan kita berbeda, sumber income kita menjadi berbeda. Mungkin kita pensiun, kita sudah tidak memiliki income yang sama ketika kita bekerja. Padahal bisa jadi kebutuhan masih sama, bahkan mungkin daya beli menjadi lebih tinggi. Maka dari paparan media edukasi literasi finansial yang sudah saya kemukakan, kita menjadi lebih bijaksana ke depannya bagaimana mempersiapkan keuangan kita di hari tua kita. Dan nanti daftar hadir ada di grup MGMP juga akan saya share. Yang terakhir,
Terima kasih kepada Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar yang sudah membuat sebuah event, bahkan workshop mengenai bagaimana guru kreatif cerdas finansial yang dalam tahapannya serta seleksi membuat saya pribadi sebagai guru bisa belajar bagaimana membuat media edukasi literasi finansial baik kepada guru ataupun kepada siswa. Dan akhir kata, bersama kita ciptakan pembelajaran inovasi dan manajemen finansial yang kuat untuk perubahan positif guru masa depan. Dan terakhir, untuk mengakhiri Zoom ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru MGMP Ekonomi Kabupaten Demak yang sudah bergabung dan berkenan untuk mendengarkan paparan saya mengenai media literasi finansial. Semoga ini bermanfaat dan tetap sehat, tetap menjadi guru yang berdampak kepada siswa, dan guru yang tidak lupa mempersiapkan hari tuanya dengan sehat keuangan atau sehat finansial. Dan akhir kata, saya akhiri, izinkan saya untuk stop share. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di sini. Kiranya ini akan membuat kita terus belajar dan akhir kata saya akan end Zoom ini kepada Bapak Ibu boleh leave dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk partisipasi aktif yang sudah dilakukan. Jikalau ada pertanyaan bisa disampaikan ataupun melalui grup MGMP Ekonomi yang ada. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya Bu Nur, Bu Nailil, dan Bu Maskana Ilham. Oke, Bu, Ada sama-sama. pertanyaannya, boleh live. Oke.